Selamat datang di Apa Sih? Bersama Yolanda Cendrakasih. Welcome November! Hal biasa banget ya memang kalau setiap awal bulan pasti semua orang please be nice. Gak neko-neko memang. Different month, same wishes. Berhubung masih awal bulan banget nih, kita bakal bocorin fun fact dari tanggal-tanggal menarik di bulan ke-11 ini. Bentar. Kalau di kalender Romawi kuno, bulan November bukan bulan ke-11 deh, tapi ke-9. Soalnya kata November dalam bahasa Romawi kuno itu artinya adalah 9. Cuma saat bulan Januari dan Februari dimasukkan ke dalam kalender Romawi dan menggeser posisi bulan November menjadi bulan ke-11, nama November dipertahankan. Kalau di Finlandia, bulan November itu disebutnya marasku, alias bulan kematian. Kayaknya ini ada sangkut pautnya sama Day of the Dead yang diperingati setiap tanggal 1 November oleh orang-orang Meksiko dan komunitas Hispanik lainnya se-Amerika Serikat. Tanggal 1 November itu digunakan keluarga untuk mengingat dan mengenang orang-orang tercinta mereka yang sudah meninggal dunia. Ini tuh perayaan yang jadi latar waktu di film Coco, kalau misalnya tahu atau pernah nonton filmnya. Once every year, our ancestors come back to our world. Please have a safe journey. To see family and friends. But no living person has ever visited their world. Kegiatan serupa juga dilakukan para umat Kristiani dalam All Souls Day yang jatuh pada tanggal 2 November. Kalau di tanggal 1 Novembernya, umat Kristiani berterima kasih kepada Tuhan atas hidup dan matinya orang suci, baik yang dikenal maupun tidak dikenal, dan disebut dengan nama All Saints Day. 10 hari berikutnya, tanggal 11 November di Amerika Serikat, ada perayaan Veterans Day. Peringatan ini diperuntukkan untuk menghormati para veteran yang dulunya sudah melayani Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, sekaligus juga bertepatan dengan tanggal berakhirnya Perang Dunia I tahun 1918 silam. Di belahan dunia lainnya, tepatnya di Cina, sekitar tahun 1993, tanggal 11 November malah diperingati sebagai Hari Anti Valentine atau Singles Day, alias Hari Jomblo. Dari sekian banyak teori asal-usul yang beredar tentang hari ini, yang paling terkenal itu adalah kisah 4 orang mahasiswa di sebuah asrama pria di daerah Nanjing, Cina yang merasa sulit mencari pasangan. Akhirnya mereka bikin pesta lajang deh pada tanggal 11 November untuk menghormati sesama lajang. Tanggal ini juga diambil karena ada 4 angka 1 kan? Nah, setiap angka 1-nya itu melambangkan seseorang yang hidup sendiri, di mana pencetus acara ini adalah 4 orang single yang berdiri bersama. Di satu universitas meluas ke universitas lain, sampai akhirnya seluruh Cina melakukan hal serupa. Biasanya kalau tanggal 11 November, para lajang akan berkumpul di sebuah pesta atau event khusus, di mana mereka akan melakukan kopdar. Lama-lama tanggal 11 November meluas lagi kisahnya. Mungkin karena tanggalnya cantik juga kali ya. Pada tahun 2009, salah satu raksasa e-commerce asal Cina, Alibaba, mengadakan diskon gila-gilaan pada tanggal 11 bulan 11. First of all, as I said, this is the biggest sale of AliExpress and every Chinese supplier during the year. And AliExpress even showed here some interesting facts. Sampai akhirnya tanggal 11 bulan 11 sekarang ini terkenal sebagai hari belanja terbesar, baik secara online maupun offline, seantero Cina setiap tahunnya. Lebih-lebih kan belanja bisa jadi alternatif menyenangkan diri sendiri untuk para jombloan dan jomblowati. Sedangkan kalau yang ini pasti semuanya pada tahu deh, walaupun Indonesia nggak ikutan perayaannya. Thanksgiving. Buat yang bingung, sebetulnya Thanksgiving itu jatuhnya pada tanggal berapa sih? Tenang, kamu nggak salah kok bertanya-tanya seperti itu. Soalnya Thanksgiving ini memang nggak ada tanggalnya. Perayaan Thanksgiving diingetnya itu pakai hari, yang jatuhnya juga beda-beda di setiap daerah. Kalau di Kanada dirayainnya setiap hari Senin kedua bulan Oktober. Di Liberia, Afrika Barat, perayaannya jatuh pada hari Kamis pertama bulan November. Sedangkan di Norfolk Island, Australia, jatuhnya pada hari Rabu terakhir bulan November. Dan di Brazil serta Amerika Serikat, perayaannya itu setiap hari Kamis keempat bulan November. Pusing kan? Setiap perayaan Thanksgiving, idealnya mereka akan berkumpul dengan teman-teman dan keluarga
untuk menyantap hidangan yang nikmat. Pasti familiar banget dong sama makanan satu ini, turkey. Yang kalau dilihat di film, cara masaknya aja udah repot banget. Ada lagi pumpkin pie. Lumayan kan? Labu bekas Halloween bisa kepake. Seperti namanya, Thanksgiving dirayakan untuk menyampaikan syukur atas berkah yang diterima selama setahun. Lebih serunya lagi, setiap perayaan Thanksgiving di hari Kamis kan libur tuh. Dilanjut sama hari Jumat yang dikenal dengan Black Friday, di mana promo dan diskon bertebaran di Amerika Serikat. Ini menandakan dimulainya musim belanja untuk Natal. Dan yang terakhir dan bisa dikatakan paling universal, diperingati di seluruh dunia, adalah No Shave November. Dari namanya aja udah ketahuan kan, kalau kegiatan ini berlangsung sepanjang bulan. Jelas banget. Arti No Shave November adalah tidak cukuran November. Gerakan ini dibuat oleh organisasi No Shave yang mengajak masyarakat, khususnya laki-laki, untuk membiarkan jenggot, kumis, bulu kaki, serta bulu-bulu lainnya tumbuh. Tujuan dari gerakan ini adalah menumbuhkan kesadaran, pendidikan, dan riset tentang kanker, serta mendukung para penderitanya yang kehilangan rambut bahkan tanpa dicukur. Masyarakat diajak untuk mengalokasikan dana yang biasanya dipakai untuk cukuran ke donasi untuk hal-hal seputar kanker. Tapi bukan berarti selama November jadi alasan acak adul ya. Grooming atau dirapiin dikit-dikit boleh kok. Apalagi kalau punya perusahaan yang strict gitu kan. Jangan lupa sering-sering dibersihin juga, biar gak ada makanan nyangkut. Misalnya gak bisa membiarkan rambut-rambut tumbuh liar, juga gak apa-apa. Kita bisa ikut berpartisipasi dengan cara donasi atau mendukung mereka yang ikut melakukannya. Jadi jangan kaget ya, kalau tiba-tiba rekan kerja di kantor kok jadi lebat bewoknya. Mungkin dia lagi berpartisipasi dalam No Shave November. Apalagi coba yang seru di bulan November ini? Kasih tahu di kolom komentar ya, atau di media sosial kita @void.id. Klik juga tuh lonceng notifikasinya dan subscribe kalau belum.